Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmat Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya, tentang kisah-kisah Nabi dari lahir sampai dia wafat ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang penyiksaan Nabi dan kepada Nabi, kepada sahabat, kemudian hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ya. Kemudian juga orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy itu minta kepada Raja Habasyah agar orang-orang yang berhijrah sana dikembalikan ya, dengan dia menyogok, tapi akhirnya Raja Najasyi menolaknya ya. Itulah diantara trik-trik kaum Quraisy ya untuk memperdaya kaum muslimin. Kemudian juga kisah sujudnya kaum muslimin dan kaum musyrikin ya, setelah mendengarkan firman Allah dalam surat As-Sajdah ya, dalam surat An-Najm ya, itu sampai akhir, sampai kalimat terakhir itu wasjudu lillahi wa'budu ya, itu dijelaskan dalam firman Allah surat Fussilat ayat 26 ya. Kemudian kita sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Saudaraku rahmati Allah, di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuknya Islam ya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah pamannya Nabi ini ya masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian. Penyiksaan sudah ada ini sebenarnya ya. Tapi waktu itu Hamzah belum masuk Islam. Jadi 6 tahun, setelah 6 tahun baru dia masuk Islam. Kalau Abu Bakar di awal ya. Nanti Umar juga tuh di tahun-tahun tersebut ya masuk Islam. Lebih tepatnya pada bulan Zulhijjah ya. Mengenai sebab keislamannya, bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Lalu dia mengganggu dan mencaci maki beliau. Rasulullah SAW diam saja, tidak berbicara sedikit pun ya. Jahal nih, orang yang kejam ya. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan batu sehingga melukainya dan mengalirnya darah. Selepas itu dia pulang menuju tempat kaum Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak wanita Abdullah bin Jad'an berada di kediamannya di atas Bukit Sofa dan menyaksikan kejadian tersebut. Kebetulan Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka serta-merta budak perempuan tersebut memberitahukan kepada Hamzah perihal
perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu sebagai seorang pemuda yang gagah, lagi punya harga diri yang tinggi ya di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar terhadap Abu Jahal tersebut ya. Kemudian langsung dia menegurnya ya, menegur Abu Jahal tersebut. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya. Maka manakala dia masuk Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak tepat di hadapan Abu Jahal seraya berkata, "Hai si hina dina." Hina ya Abu Jahal laknatullah. "Engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya?" Kemudian dia memukulinya dengan busur panah dan membuatnya luka-luka dan babak belur. Ya. Udah belum masuk Islam ya, tapi dia bilang aku udah masuk Islam ya. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal ya. Abu Jahal ini dari suku ini ya, dari Bani Makhzum ya. Terpancing emosinya melihat hal tersebut. Orang-orang dari Bani Hasyim dari suku Hamzah tidak kalah emosi, maka Abu Jahal melerai ya dan berkata, "Biarkanlah Abu Imarah," panggilan Hamzah ya, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Ini ringkas dari kitab Ibnu Hisham ya, halaman 291 sampai 292. Saudara yang dirahmati Allah, keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Jadi masuk Islamnya nggak sengaja ya. Istilahnya karena dia nggak mau ponakannya dicaci maki, karena itu nasabnya nasab beliau dari Bani Hasyim. Sedangkan yang mencaci maki dia adalah tuh dari Bani Makhzum. Itu orang-orang Abu Jahal itu ya, laknatullah. Ya, akhirnya dia juga mati ya di perang Badar. Ya. Kemudian karena dia nggak sengaja, karena ingin membela sebenarnya, akhirnya dia Allah teguhkan hatinya dia sehingga masuk Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada al-urwatul wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Jadi dengan masuknya Hamzah Islam, kaum muslimin makin kuat, bangga, senang ya kaum muslimin. Karena Hamzah ini orang yang paling kuat, paling tampan, paling berani gitu. Kalau dia berburu juga berburu singa, ya kan? Gitu. Dan berburu itu kan taruhannya nyawa ya. Kalau orang nggak kuat, nggak pandai ya mati juga ya kan? Gitu. Hanya sekilas saja ya, singkat saja diceritakan dalam kitab ini ya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Nah, ini unik juga ya. Di tengah, ini karena doa Nabi juga ya dalam hadis itu ya. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah di tahun ke-6 ini juga ya, gitu. Di tahun ke-6 kenabian. Makanya Islam mulai begitu Hamzah masuk Islam, mulailah Islam berkembang di situ ya. Umar masuk Islam, tambah beranilah umat-umat Islam yang semulanya takut ya. Gitu. Jadi Umar masuk Islam di bulan Zulhijjah di tahun ke-6 kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam Tarikh Umar bin Al-Khattab karya Ibnu Al-Jauzi ya, halaman 11. Yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memang telah berdoa kepada Allah
agar dia masuk Islam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan disahihkannya dari Ibnu Umar, dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar, ya, bin Al-Khattab, au bi Abi Jahal bin Hisham, ya. Artinya, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, ya. Nah, di sini mungkin hadisnya, ya. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Ya. Ini dalam Sunan At-Tirmizi, kitab Al-Manaqib, bab Manaqib Umar ibnu Al-Khattab, bab 2 halaman 209. Setelah meneliti secara cermat seluruh riwayat yang mengisahkan keislamannya, nampaknya bahwa proses eksistensi Islam di dalam sanubari berlangsung secara bertahap, ya. Akan tetapi sebelum kita membicarakan ringkasan-ringkasannya, perlu kami singgung terlebih dahulu karakter dan watak dari kepribadian beliau, ya, radhiyallahu anhu, ya, Hamzah dan Umar, ya, maksudnya, ya. Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang temperamen, ya, yang gampang emosi dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya setelah terjadi pertentangan batin dalam dirinya, di satu sisi dia harus menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, tetapi di sisi yang lain dia kagum terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka. Sisi yang lainnya adalah timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya, sementara sebagai seorang yang pandai, dia beranggapan bahwa apa yang diseru oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci dari agama selainnya. Oleh karena itu, begitu dia memberontak, maka langsung saja berteriak lantang. Masya Allah, ya. Jadi Umar ini orang yang gagah bandel, paling benci dengan Nabi, paling benci dia, paling benci dengan Islam dia. Makanya dia dalam riwayat itu, dia kalau keluar dari rumahnya nih, tujuan dia cuma satu, menganiaya kaum muslimin. Kalau sudah menganiaya kaum muslimin, puas dia, gitu. Jadi dia keluar tuh karena cuma satu tujuannya, menganiaya kaum muslimin, gitu, ya. La ilaha illallah, ya. Begitu dahsyatnya, ya. Begitu bencinya Umar terhadap kaum muslimin, dan akhirnya Nabi mendoakan, dalam doa itu dua Umar, ya. Ternyata Umar bin Al-Khattab lah, ya, yang dicintai Allah, masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal tidak, tetap dia dalam kekafirannya. Mengenai ringkasan kisah keislamannya yang sudah disinkronkan, bermula dari tindakannya pada suatu malam saat dia bermalam di luar rumahnya, lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi SAW tengah berdiri melakukan sholat dan membaca surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk, sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, aku berkata kepada diriku, demi Allah, benar dia ini tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu beliau SAW membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair wa ma biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Ya. Makanya ada orang beriman masuk Islam karena mendengar bacaan ayat Al-Quran. Ada yang beriman karena membaca kitab Al-Quran ya. Dan dia nggak bisa bacanya, dia baca terjemahannya ya. Dan dia yakinin benar, akhirnya masuk Islam banyak ya, bisa seperti itu. Kalau mualaf ya di zaman sekarang ini banyak. Lantas aku berkata kepada diriku, kalau begitu dia tukang tenung. Lalu beliau meneruskan bacaan yang artinya, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Hingga akhir surat tersebut. Maka ketika itulah Islam memasuki relung-relung hati beliau radhiyallahu anhu. Ya, ini kisahnya mirip ya ditarik oleh dalam kitab Tarik Umar ya, halaman 6. Kisah yang mirip dengan itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dari Atta dan Mujahid, akan tetapi di akhirnya terdapat bagian yang bertentangan dengannya. Lihat Ibnu Hisam ya, kitab Ibnu Hisam. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah, awal benih Islam yang masuk ke relung hati Umar bin Al-Khattab ya. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah yang fanatik terhadap tradisi serta kebanggaan akan agama nenek moyang justru mengalahkan otak hakikat yang dibisikkan oleh hatinya, sehingga dia tetap bersikeras dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah SAW adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh beliau SAW ya. Ketika itu dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah ya. Beliau SAW ketika itu bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Naham Al-Adawi ya. Ini ada didasarkan dalam riwayat Ibnu Ishaq ya. Lihat Ibnu Ishaq halaman 344. Ada riwayat yang lain menyatakan seseorang dari suku Bani Zahra ya, atau seorang dari suku Bani Makhzum ya. Ini orang-orangnya Abu Jahal ya. Orang tersebut bertanya, hendak kemana engkau, wahai Umar? Dia menjawab, ingin membunuh Muhammad. Orang tersebut bertanya lagi, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra? Umar menjawab, aku rasa engkau sudah menjadi penganut agama baru dan telah keluar dari agamamu. Orang itu berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengejutkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut agama baru dan meninggalkan agama yang sekarang engkau peluk. Itu agama nenek moyang ya. Gitu. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya dan saat itu dia menjumpai mereka di sana. Dia dapati Khabbab bin Al-Arad yang membawa sahifah atau lembaran-lembaran Al-Quran bertuliskan surat Toha
dan membacakannya untuk keduanya. Sebab dia secara rutin mendatangi mereka berdua dan membacakan Al-Quran untuk keduanya. Tatkala Khobab mendengarkan langkah Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah. Sedang adiknya, atau adik perempuannya Umar, menutupi sahifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar Khobab membacakan ayat untuk mereka berdua. Karenanya saat masuk, dia langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Kedua menjawab, "Tidak ada apa-apa, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut agama baru." Nah, curiga dia ya. Padahal emang udah tahu sebenarnya. Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lantas adik perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauhi darinya. Namun dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga membuatnya terluka dan memar. Ya kan? Adik perempuannya berkata dengan penuh kemarahan, "Wahai Umar," langsung dia panggil namanya ya, "jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Saudaraku yang dirahmati Allah, manakala Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu. Lalu berkata, "Berikan tulisan yang ada di tangan kalian tersebut." Ya. Kemudian dia berkata, Umar tadi berkata ya, "Berikanlah tulisan yang ada di tangan kalian tersebut kepadaku agar aku dapat membacanya." Masya Allah. Ya. Kemudian saudara itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis." Ya. Karena kalau bukan Islam ya najis pegang lembaran-lembaran Al-Quran ya. Sekarang mushaf ya. Tuh. Dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Bangkit dan mandilah dulu. Kemudian dia bangkit dan mandi, lalu mengambil tulisan tersebut dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergumam, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Kemudian dia melanjutkan dan membaca surat Toha hingga sampai pada firman-Nya, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri." Ya. Ayat ke-14 ya. Sampai ayat ke situ, "Sesungguhnya aku itu adalah Allah." So, kata ini artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, itu ya. Makanya kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada konsekuensinya ya. Nah, konsekuensinya apa itu tadi ya? La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah juga harus mengikuti apa yang diperintah dan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Saudaraku dirahmati Allah ya, nanti akan kita jelaskan di kitab tauhid ya tentang syahadat tersebut ya dan konsekuensinya. Dia bergumam lagi, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi macam-macam ya cara Allah membuat orang bisa masuk Islam ya. Ada yang dengan bacaan Al-Quran, ada yang dengan siksa atau malapetaka ya, macam-macam ya kisahnya. Saat Khabbab ya, iparnya atau istrinya adiknya Umar ini ya, mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah sallallahu pada malam Kamis ya." Doanya, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisam ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang masuknya Umar, itu hadisnya. Sementara Rasulullah SAW saat itu berada di rumah yang terletak di kaki bukit Sofa. Umar mengambil pedangnya seraya menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau SAW berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasi gelagat mereka tersebut, mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa gerangan dengan kalian? Hamzah sudah masuk Islam tuh ya, 3 hari atau 6 hari sebelumnya Umar ya. Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, lalu ada apa dengan Umar? Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Akan tetapi jika ia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya. Ya, dengan pedangnya sendiri. Masya Allah ya. Itu ucapan Hamzah ya. Saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan sedang menerima wahyu. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau mencengkeram kerah baju dan genggam pedangnya ya. Beliau mencengkeram kerah baju dan genggam pedang, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, "Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, sehingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu, sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Maka Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Bersyahadat dia ya. Nabi sudah tahu, sudah dapat wahyu ya. Dengan demikian, dia telah masuk Islam dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Ya, ini bisa dilihat di Tarik Umar di kitab Ibnu Hisham ya, halaman 343 sampai 346. Saudara yang dirahmati Allah, Umar radhiyallahu anhu merupakan sosok yang memiliki harga diri yang tinggi dan keinginannya yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itulah
Keislamannya menimbulkan goncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin merasa terhina dan dipermalukan. Sementara bagi kaum muslimin hal itu menambah izzah atau kemuliaan dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar. Dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling kejam terhadap Nabi SAW. Aku berkata, pasti Abu Jahal orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutku seraya berkata, selamat datang, ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ya, Umar mengabarkan ya pada Abu Jahal ya bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu dia membanting pintu di hadapan wajahku seraya berkata, semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Nah, ini dalam kitab Ibnu Hisam ya, halaman 349 dan 350. Luar biasa ya Umar ya. Dia banting tuh pintu. Dalam versi Ibnu Al-Zawji disebutkan bahwa Umar SAW berkata, dulu jika seorang masuk Islam maka orang-orang mendatanginya lantas memukulinya dan dia juga balas memukuli mereka. Namun tatkala aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Hashim dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan memberitahukan kepadanya perihal keislamanku, tetapi dia juga malah masuk rumah ya, tadi membanting membanting pintunya, kesal ya. Ibnu Hisam juga menyebutkan demikian pula Ibnu Al-Zawji secara ringkas bahwa ketika dia, maksudnya Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita-berita dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut agama baru. Umar pun menimpali di belakangnya, dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Dia nggak mau dibilangin agama baru ya. Yang maunya dibilang aku telah masuk Islam. Mereka pun ya, menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar serang diri melawan mereka ya. Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan ini baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah nampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan kami atau biarkan mereka untuk kami. Setelah kejadian itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang dikenal dengan sebutan Abu Amr dengan memakai mantel dan baju berbuat dari sutera. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan suku kami di masa jahiliyah. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu?
kaummu sesumbar akan membunuhku karena aku masuk Islam, jawab Umar. Al-As berkata, tidak akan aku biarkan mereka melakukan hal itu terhadapmu. Abdullah bin Umar berkata lagi, setelah dia berkata demikian, aku pun merasa lega. Karena dia dibela oleh Abdullah bin Umar. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut agama baru. Dia menjawab, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya. Orang-orang itu pun akhirnya membubarkan diri. Dalam riwayat Ibnu Ishaq tersebut, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian dilepaskan dari tubuhnya. Demikianlah ya dampak keislaman terhadap kaum musyrikin, ya, dampak keislaman Umar terhadap kaum musyrikin. Sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, kenapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku. Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya. Dan di akhirnya dia berkata, lalu aku berkata saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah SAW, bukankah kita berada di atas kebenaran, ya, mati ataupun hidup? Ini tekad Umar ya. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah, bukankah kita berada dalam kebenaran? Ya, kalau kita berada dalam kebenaran, teruskan walaupun kita mati ataupun hidup. Nah, itu kata beliau ya, radhiyallahu anhu. Kemudian beliau SAW menjawab, tentu saja demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Ya. Jadi kalau kita ada di atas Islam, ya, kita berarti ada di atas kebenaran dalam keadaan hidup maupun mati. Lalu aku berkata, lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Nah, kata Umar ya gitu ya. Kalau kita dalam kebenaran, kenapa kita harus bersembunyi? Dakwah aja secara terang-terangan. Wah, luar biasa Umar ya. Benar juga ya gitu ya. Gitu. Ya. Umar berkata, lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh kita harus keluar menampakkan diri. Lalu kami membawa beliau keluar. Kami terbagi dalam 2 barisan. Salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan lainnya dipimpin olehku. Deru-debu diakibatkannya ibarat ceceran tepung. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram, kemudian kami kaum musyrikin Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Insyaallah ya. Sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menamaiku Al-Faruq ya. Karena dia tegas. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita dalam kebenaran? Kalau dalam kebenaran kenapa harus takut? Kata Nabi, iya, kita ada dalam kebenaran baik hidup maupun mati. Nah, kalau begitu kita sampaikan aja kebenaran itu. Nah, kemudian disitulah julukan dia namanya Al-Faruq ya. Ibnu Mas'ud sering berkata sebelumnya, kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Ya, ini ada di dalam kitab Mukhtasar Siratir Rasul ya, halaman 103. Gitu. Dari Suhaib bin Sinar Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara
melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang-orang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Ini hadisnya dari Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari, bab Islam Umar bin Al-Khattab, maksudnya Umar Islam ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah ya, sejak Umar masuk Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah ya, kita masuk kepada, ya itulah kisahnya ya, kisah Umar ya, dijulukin dia Al-Faruq. Kita sekarang masuk ke utusan Quraisy yang menemui Rasulullah SAW. Setelah masuk Islamnya dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ya, awan kelabu mulai berlalu dari kaum muslimin, dan barulah kaum musyrikin tersadar dari mabuk penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Kali ini mereka berupaya untuk mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi. Konsekuensinya mereka akan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, asalkan beliau mau menghentikan dakwahnya. Sungguh kasihan mereka tidak mengetahui bahwa dunia beserta isinya tidak memiliki nilai sama sekali, walau sehelai sayap nyamuk sekalipun dibandingkan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi ya. Ini dunia dan seisinya ini tidak ada nilai sama sekali dibandingkan satu sayap nyamuk ya, bukan sepasang, satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk berapa sih? Mau nggak sih orang belinya dengan Rp1, Rp10 atau Rp100? Nggak ada yang mau, karena nggak ada gunanya. Nah, dunia itu lebih hina dari itu. Dunia dan isinya lebih hina dari itu. Kata Rasulullah SAW, makanya dia nggak mau ya bernegosiasi dengan kaum Quraisy tersebut ya. Akan ada sebuah hadis juga riwayat ya, Nabi membawa seekor kambing yang mati ya, cacat pula telinganya, diangkat, tawarkan kepada sahabat, maukah kalian membeli kambing ini 1 dirham ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya pun kambing itu hidup ya, kami nggak mau membelinya karena dia cacat, apalagi dia sudah mati. Kata Nabi SAW, dunia dan isinya lebih rendah daripada bangkai kambing ini, kayak gitu ya. Lebih hina lagi ya, 1 sayap nyamuk ya gitu. Jadi nggak ada nilainya ya, masih tinggian 1 sayap nyamuk tadi ya. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku tentang sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwa suatu hari Utbah bin Robi'ah yang merupakan seorang pemuka kaumnya berbicara di tempat berkumpulnya Quraisy. Sementara Rasulullah SAW duduk-duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima. Setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, hingga dia tidak lagi mengganggu kita. Masya Allah ya. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah SAW semakin hari semakin banyak dan bertambah. Lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja wahai Abu Walid, panggilan Utbah ya, pergilah untuk menemuinya dan berbicara dengannya. Kemudian Utbah segera menemui Rasulullah SAW dan duduk di sampingnya. Seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya seperti yang engkau ketahui di antara kami, engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang luhur. Dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu membawa sesuatu yang amat serius sehingga membuat mereka bercerai-berai. Engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran. Tuhan-Tuhan serta agama mereka
engkau cela dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu. Lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Katakanlah, wahai Abu Walid, aku akan mendengarkannya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbah berkata, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau mau itu bisa jika apa yang engkau bawa itu semata karena engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya dan di antara kami. Jika engkau bawa itu semata-mata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami, sehingga kami tidak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Jika apa yang engkau bawa itu semata-mata menginginkan karena kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin, dan menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang bisa jadi disentuh jin sehingga perlu diobati, katanya ya. Atau sebagaimana yang dikatakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah selesai mendengarkannya. Lalu beliau berkata, wahai Abu Walid, sudah selesaikah engkau? Dia menjawab, ya. Beliau berkata, sekarang giliranku, dengarkanlah dia. Sekarang giliranku, dengarkanlah. Kemudian dia menjawab, baiklah, akan aku dengar. Rasulullah SAW berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian dibacakan surat Al-Fussilat ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Artinya Hamim, ya, hanya Allah yang tahu ya, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita, ya, berita gembira, dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Maka berkatalah hati kami, ya, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Jadi kalau hati orang udah tertutup itu, apapun yang disampaikan Al-Quran pasti ditolak ya gitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarkannya, dia diam serta khusyuk mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya ke belakang, hingga beliau SAW melewati ayat sajadah dalam surat tersebut. Lalu beliau bersujud. Setelah itu beliau SAW bersabda, wahai Abu Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi, sekarang terserah kepadamu. Kemudian Utbah bangkit, menemui para sahabatnya, melihat kedatangannya. Sebagian mereka berbisik-bisik kepada sebagian yang lain, demi Allah, sungguh Abu Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut mukanya sewaktu pergi tadi. Tadi cerah, senang, semangat, sekarang setelah dia duduk bersama mereka, mereka berkata kepadanya, apa yang engkau bawa, wahai Abu Walid? Yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku.
serahkan urusan itu kepadaku serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya, demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangannya. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Mereka berkata, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Walid. Kaum mereka ya, kaum kafir. Inilah pendapatku terhadapnya, terserah apa yang ingin kalian lakukan. Jawabnya ya. Dalam versi riwayat ya, yang lain disebutkan bahwa Utbah mendengar dengan khusyuk hingga bacaan Rasulullah SAW sampai kepada firman-Nya dalam surat Fussilat tersebut ya, ayat 13 ya. Ya. Jadi dibaca surat Fussilat itu sampai 5, ini di sini itu sampai nomor 3, ayat yang ke-13 ya. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud. Jika mereka berbaring atau jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka dia berdiri terperanjat dan cepat-cepat menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya seraya berkata, aku minta kepadamu atas nama Allah agar engkau mengingat rahim hubungan kekeluargaan di antara kita. Itulah yang lainnya. Hal ini dilakukannya karena takut peringatan tersebut menimpa dirinya. Setelah itu dia bangkit menemui para sahabatnya dan mengatakan apa yang telah dikatakan seperti di atas tadi, ya kan? Tuh ya kisahnya Al-Walid tadi ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya ya dan diri antum semua. Sekali lagi, apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.